Jazirah Arab. Karena apa? Alkitab jelas menjawab, Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Isa yang diutus ke Bani Israel. Nah, ini kan teman-teman ini selalu menyamakannya antara Isa dan Yesus. Padahal kalau kita bicara sejarahnya berbeda antara Isa dan Yesus. Itu yang pertama. Mujizat-mujizat yang dilakukan berbeda. Kalau Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif itu membuat burung dari tanah liat, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif, An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Nah, Tuhan Yesus di dalam iman kami, Matius 27 jelas dikatakan ia disalibkan. Pertanyaan saya, ketika Pak Ustadz Alif menyamakan antara Isa dan Yesus ini, pertanyaan simpel dari saya minta dulu buktinya. Apakah Isa yang ada di dalam An-Nisa 157 itu historikalnya itu sama dengan Tuhan Yesus? Ketika Pak Ustadz Alif menyamakan, saya minta dulu datanya. Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif itu hidupnya di abad keberapa? Itu dulu ya. Hidupnya di abad keberapa ketika Pak Ustadz Alif tadi menyamakan kalau Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah orang yang sama. Lahirnya berbeda. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, sedangkan Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Dan saya bisa buktikan di dalam Alkitab kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya, saya minta dulu buktinya. Isa itu hidupnya, historikalnya itu adanya di abad keberapa? Saya minta datanya dulu. Di masa pemerintahan siapa? Silakan Pak Ustadz Alif. Oke. Bentar ya teman-teman. Ulang. Tapi gini, sebelum saya terima, kalau dibahas lagi ke masa kelahiran, masa historikal itu jauh dari tema, kawan. Nggak akan kita masuk ke tema. Ini tentang ketuhanan, bahkan Bang Oki mau memasukkan ke penyaliban gitu kan. Jadi kalau nanti ke historikal tentang kelahiran, itu nanti lagi-lagi, nanti berarti kita bahas sejarah gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, kalau memang mau dikatakan beda, saya tidak ada keberatan. Nanti saya akan jelaskan, nggak apa-apa kita bedakan, gitu aja ya. Saya bukan itu loh, nanti kita bergeser sangat jauh. Saya tidak akan menyamakan itu, saya tidak akan minta historikalnya. Ketika Pak Ustadz Alif tadi tidak bernasi Isa yang diutus ke Bani Israel. Itu. Nah, ketika Pak Ustadz Alif secara tidak langsung menyamakan antara Isa dan Tuhan Yesus kami ini, nah saya mau minta sejarahnya dulu, benar sama enggak? Nah, kalau Pak Ustadz Alif tadi tidak berbicara seperti itu, langsung masuk aja. Oke, silakan. Baik, saya terima dulu ya. Oke, baik. Baik, satu poin yang akan saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah As-Saff, semua mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Sebagai utusan Allah untuk Bani Israel. Itu aja poinnya, dia seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan. Inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah, ataniyal kitaba, aku diberikan Alkitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya. Ya, dia itu seorang hamba Allah yang diberikan Alkitab Injil dan dijadikan seorang nabi. Siapa yang menerima kitab Injil? Nabi Isa. Cuma satu yang tegas mengatakan kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Di luar itu nggak ada yang menyebutkan kata Injil. Oke? Kalau ada yang menyebutkan entah namanya Yesus atau siapapun, tapi disebut kitabnya Injil, berarti dia yang nyontek ke kami. Tapi oke, saya nggak mau bahas ini, makanya nanti main polemik. Oke, ya. Cuman itu saja yang perlu saya tegaskan. Berikutnya tadi yang saya sampaikan, Bang Oki baca Yohanes 17 nomor 5. Oke? Ketika dikatakan, ini buktinya, dia sudah ada kemuliaannya sebelum dia diciptakan. Ini bukan manusia biasa, kata Bang Oki kan. Loh, oke, saya tidak keberatan dengan bukan manusia yang biasa. Saya terima. Dia sebagai manusia yang luar biasa juga saya terima. Bahkan saya acungi jempol dan saya juga terima. Dia itu memang manusia yang luar biasa. Dan seluar biasa-luar biasanya, dia itu tetap manusia. Kan di situ poinnya. Dia memang bukan manusia biasa. Tapi memang manusia luar biasa, dan memang seluar biasa-luar biasanya juga tetap manusia. Bukan sebagai Tuhan. Itu prinsipnya. Dan yang maha hebat itu yang menciptakan dia. Itu yang tadi saya sampaikan.
Nah, berikutnya Bang Oki, mohon dipahami konteks yang saya bawa tadi di Yohanes 1:14 dengan KPR 14 nomor 11. Ini loh, memang kenapa saya satu poin di situ, karena di situ akan panjang pembahasannya. Saya kira tidak cukup waktu, tadi cuma 1 menit. Konsep pagan Yunani yang menggunakan bahasa Likaunia, mereka itu tentang dewa-dewa itu sudah lumrah, sering turun ke bumi dalam rupa manusia. Dalam mitologi Yunani, ada dewa Hercules, ada dewa yang menghamili seorang perawan di bumi. Dia anak dewa, dikatakan dia setengah dan seterusnya. Dia bisa melakukan kehebatan, mukjizat dan sebagainya. Itu sudah beredar di tengah bangsa Yunani. Lalu berikutnya, ketika Bang Oki Yohanes 1:14, firman itu yang adalah theos, kan firman itu Yunaninya di situ logos kan, yang adalah theos di Yohanes 1 nomor 1 telah menjadi manusia. Kalau kita merujuk kepada bahasa Yunaninya, sama-sama theos. Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, istilah Yohanes 1:14 itu kalau merujuk iman Anda yang sama, bahwa firman adalah Tuhan, adalah theos yang ke bumi dalam rupa manusia, maka masuknya itu kepada pengajaran kaum tadi Yunani, Likaunia, yang pemahaman orang-orang kafir. Karena di dalam pemahaman ajaran Abrahamik tidak ada mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Nggak ada. Ajaran para nabi, ajaran Nabi Musa, dan ajaran nabi-nabi yang lainnya tidak mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Tidak. Ajaran bangsa Yahudi tidak mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Tidak. Bahkan dengan tegas kalimatnya, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, ketika orang-orang Kristen kalimat itu diimaninya sebagai Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, maka cocoknya adalah ngambil doktrinnya, pemahamannya dari sejarah bangsa Yunani yang sudah mengakar. Makanya kitab Anda dengan menggunakan bahasa Yunani tidak lepas dari ruhnya bangsa Yunani, histori rasa yang didapatnya juga dari bangsa Yunani. Karena ajaran Yesus tadi itu, ketika Yohanes firman itu menjadi manusia, kalau kita baca detailnya, ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel, mengamarkan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan seorang anak laki-laki, bukankah itu firman Tuhan juga? Tuhan berfirman kepada Maria melalui malaikat bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Firman yang disampaikan oleh Gabriel itu menjadi manusia, maka firman itu menjadi manusia, itu baru masuk ajaran para nabi. Firman Tuhan kehendak menjadi manusia sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Firman yang disampaikan kepada Gabriel kepada Maria, itulah yang menjadi manusia terbukti. Bukan yang firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusianya, bukan. Kalau itu tadi pemahaman pagan Yunani gitu. Oke, teman-teman sebentar ya. Ya, teman-teman, kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Kenapa saya bertanya tentang Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif? Ya karena Pak Ustadz Alif sendiri saja yang menyamakan. Saya tidak akan bertanya kalau Pak Ustadz Alif tidak menyamakan antara Isa yang ada di dalam iman Pak Ustadz Alif dengan Yesus yang ada di dalam iman kami. Karena itu dua hal yang berbeda. Kami orang Kristen, kami tidak mengenal Isa yang ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz Alif. Ya, itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Kami tidak pernah mengenal Isa yang ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz Alif. Jadi ketika Pak Ustadz Alif menyamakan itu, makanya saya bertanya hal yang mendasar, bukan berarti saya out of context, enggak. Itu kalau memang narasi itu tidak keluar, saya tidak akan bertanya masalah itu. Nah, saya akan jelaskan dulu ya teman-temannya. Konsep ketuhanan pagan itu sama dengan kekristenan. Ya, kalau kita lihat ya, konsep ketuhanan Kristen dan paganisme Yunani itu memiliki perbedaan yang signifikan. Karena apa? Monoteisme dengan politeisme, konsep Tritunggal dengan banyak dewa. Itu sudah banyak berbeda. Kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga percaya dengan Tuhan yang Esa itu. Ulangan 6 ayat yang keempat, Markus 12 ayat yang ke-29. Jadi itu udah berbeda, tidak sama.
Ya kalau dewa-dewinya paganisme itu memiliki misalnya Zeus, Athena, Apollo, berbeda udah. Tidak ada kami menyembah itu. Jadi itu berbeda. Konsep ketuhanan kami dengan paganisme itu udah dua hal yang berbeda ya Pak Ustadz Alif ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak pernah nabi-nabi itu mengajarkan Tuhan itu mengambil rupa manusia. Ingat, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sudah dinubuatkan. Di mana datanya? Saya bukakan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7, sebentar ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebelum Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah kalau bicara tidak ada, kenapa harus dinubuatkan? Dan itu digenapi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Nah, itu saya sudah jawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Alif. Ya, sekarang saya bertanya ya. Masuk ke poin pertanyaan saya tentang konsep dari ketuhanan. Oke, Pak Ustadz Alif. Yang saya mau tanya dari Pak Ustadz Alif, apakah Allah di dalam iman Pak Ustadz Alif itu serupa dengan sesuatu atau tidak? Atau memang tidak ada yang menyerupai dengan Allahnya Pak Ustadz Alif? Kalau memang ya, saya minta data dan dalilnya. Dan kalau memang tidak, saya juga minta data dan dalilnya. Karena apa? Setelah ini saya akan tunjukkan nanti datanya ke Pak Ustadz Alif. Itu yang jadi poin pertanyaan saya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah Allah di dalam iman Pak Ustadz Alif itu serupa dengan makhluk, serupa dengan sesuatu, atau tidak ada sama sekali yang menyerupai dengan Allahnya Pak Ustadz Alif itu. Nah buat teman-teman Kristen, dikencengin yuk. Boleh bantu teman-teman 1,1 mata memandang. Boleh dibantu tap-tap layarnya teman-teman, dikencengin ya tap-tap layarnya teman-teman ya. Itu supaya apa teman-teman? Supaya roomnya itu aman, tidak gampang rungkat. Nah saya tambahkan ya, kalau memang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan dan konsep paganisme itu berbeda, tidak ada yang sama. Kami tidak pernah menyembah banyak dewa, kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Seperti yang saya tegaskan tadi, Tritunggal itu tidak pernah bicara tentang banyaknya Tuhan. Kami tidak tiga. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi berbeda sekali ya konsep ketuhanan kami dengan paganisme. Karena apa? Kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Itu. Nah kalau bicara tentang paganisme nanti sebenarnya saya bisa tunjukkan. Ada ajaran juga yang mengikuti ajaran yang sebenarnya diciptakan oleh paganisme. Itu silakan Pak Ustadz Alif. Bentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Oki. Pertanyaannya, di mana Tuhanmu, seperti apa Tuhanmu? Jawabannya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa, Allahus somad. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Tuhan. Makanya dijelaskan oleh Nabi kami dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Apa kalimatnya? Mahma tasawwarta bibalika Allahu bi khilafi dalik. Segala sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Itulah ajaran Nabi kami. Sesuatu yang digambarkan, yang terbayang tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Karena itu pasti makhluk. Manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Seperti itu ya pemahamannya. Lalu tadi Bang Oki menjelaskan tentang Yesus yang
dinubuatkan, dilahirkan di Yesaya. Ya, yang mau dilahirkan itu ya manusia. Saya sih nggak aneh ya. Yang namanya lahir melahirkan itu pasti konteksnya tentang ciptaan, bukan tentang sang pencipta. Bukan tentang sang pencipta. Kenapa dinubuatkan tua, dinubuatkan lahir? Nggak ada kayak gitu. Tapi sebenarnya di sini ya, kalau saya baca tentang ajaran para nabi, tauhidnya para nabi terdahulu di mana dijelaskan, sebab itu engkau ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak Tuhan selain engkau menurut segala yang kami dengar oleh telinga kami. Di dalam kitab apa? 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itu nggak ada yang sama. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, baik sebelum aku maupun sesudah aku. Justru Tuhan itulah yang membentuk manusia. Yesaya 44:24 dikatakan, Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi, sehingga dia bertanya, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Itu saking tidak adanya Tuhan yang lain. Tuhan itu bukan yang ada di dalam kandungan, tapi yang membentuk manusia di dalam kandungan. Tadi yang kau jelaskan, seorang wanita muda, seorang perawan akan mengandung, itu mah manusia, bukan Tuhan. Coba kau jelaskanlah, mengandung seorang anak laki-laki, nggak usah jauh ke kitab perjanjian lama, bahwa ketika malaikat datang pun akan mengandung seorang anak laki-laki. Yaitu manusia yang dikandung, ciptaan Tuhan itu yang dikandung. Gitu loh. Terserah nanti dia orang itu hebat, gagah dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tidak lepas dari semua itu, dia itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel. Itu konteksnya. Lalu dia berkata bahwa tentang dia itu Trinitas, nggak ada yang sama. Oh bang, yang namanya mono itu, loh, ajaran para nabi tadi sudah banyak ayatnya. 2 Samuel 7:22, 1 Raja-Raja 8:23 dikatakan apa? Ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu. Kamu itulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, sesudah aku pun tidak ada lagi. Banyak ayat, saya cuma mewakili 1-2 ayat tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak dibentuk, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu ajaran para nabi. Bang Oki, saya bisa tampilkan konsep Trinitas itu adalah konsep agama bumi yang sudah ada sejak dulu. Itu sudah dijelaskan dan diyakini juga oleh kekristenan. Nih ya, saya sampaikan nih. Jadi Trinitas itu bukan hal yang baru. Kristen itu hanya yang terbaru. Itu perlu dipahaminya Bang Oki. Kristen Trinitas itu terbaru agama bumi. Sebelumnya sudah ada kuno. Ini sumbernya dari Kristen. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi dan setiap agama dunia kita sejak dahulu. Jadi konsep agama bumi semuanya tentang Trinitas itu. Nih, saya bukakan. Di Babylon ada tentang 3 Tuhan, di sini disebutkan nih, ada 3 oknum, Babylon, India, ada lagi mana Yunani, Mesir, tempat-tempat lain. Ini semua agama bumi kuno. Kristen itu cuman yang terbaru. Gitu Bang Oki. Nanti dilanjut lagi, waktu saya habis. Oke. Bentar ya. Iya. Teman-teman. Oke, silakan. Ya, teman-teman. Pak Ustadz Alif memaksakan ya. Pak Ustadz Alif memaksakan kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Loh, kami nggak pernah loh menyembah 3 Tuhan. Tunjukkan datanya, di mana kami pernah menyembah 3 Tuhan. Nggak pernah. Tritunggal itu berbicara tentang jumlah, berbicara tentang banyaknya. Tidak pernah berbicara tentang jumlah. Itu loh. Pak Ustadz Alif memaksakan kita. Kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Loh, kalau saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alif, berarti saya mengiyakan kalau orang Kristen itu Tuhannya 3. Ya kan tidak. Ya, karena apa? Mengikuti ajaran paganisme. Nah, kalau masalah ajaran paganisme, saya juga bisa tunjukkan siapa yang mengikuti ajaran paganisme kalau kita bicara tentang paganisme. Oke, ini datanya. Ini data di dalam literasi Pak Ustadz Alif sendiri. Sebentar ya.
Ini data Pak Ustadz Alif sendiri nih. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Oke, kita cek dulu ISBN-nya ya, takut nanti dibilang bikin noten. Ya, boleh di screenshot ya ISBN-nya. Nih, kalau kita bicara tentang paganisme, oke kita baca di sini. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir itu adalah suatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Loh, ini siapa yang pagan sebenarnya? Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Ini literasinya, literasi Islam sendiri, bukan literasi lainnya. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Siapa yang paganisme sebenarnya? Yang mengikuti ajaran paganisme itu. Nah, makanya saya tekankan, kami orang Kristen itu tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alif tentang tiga Tuhan itu, loh berarti saya membenarkan kami orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Nyatanya Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas, ketiganya adalah satu. Kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Itu. Nah, kalau bicara mengikuti ajaran paganisme, saya sudah tunjukkan. Itu tadi ya, di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri halaman ke-27, boleh di cross check. Nah, sekarang saya mau tanggapi. Ini narasi dari Pak Ustadz Alif. Segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Oke, kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 6884, derajatnya sahih. Di malam bulan purnama, lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Lah, ini disamakan dengan bulan. Lah, katanya tadi segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Lah, kok ini bertentangan dengan Sahih Bukhari 6884? Disamakan dengan bulan, ini data. Derajatnya sahih, boleh dicek ya teman-teman ya. Derajatnya sahih. Lah, ini gimana ini Pak? Ketika Pak Ustadz Talib tadi bilang segala sesuatu yang digambarkan itu pasti bukan Tuhan. Berarti yang dikatakan ketika disamakan dengan bulan ini bukan Tuhan. Padahal yang berkata di sini, saya ulangi bacanya, bahwa Rasulullah menemui kami di malam purnama. Lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Loh, berarti Nabi Muhammad gimana ini? Itu karena Pak Ustadz Alif sendiri yang berbicara segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti melihat bulan dengan tidak kesulitan melihatnya. Ini narasi mana yang bisa saya pegang ini? Apa yang tertulis di dalam hadis kah? Atau narasinya Pak Ustadz Talib? Karena itu bertentangan. Ya, silakan Pak Ustadz Alif tanggapi menggunakan data. Ya, buat teman-teman terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar. Oke, saya tanggapi ya. Bentar, Pak Ustadz Talib, aku boleh izin bentar nggak? Ada istri aku baru datang, aku harus buka pintu. Maaf ya, bentar. Boleh. Siap. Aman. Kok sebagaimana melihat bulan? Tidak kesulitan nanti di akhirat melihat Allah. Wujuhu yawma idin nadirah wa ila rabbiha nadirah. Manusia pada waktu itu orang-orang beriman wajahnya akan berseri-seri. Oke, silakan Pak Talib.
Oke, baik. Terima kasih Bang Oki. Pertanyaan dengan hadis tersebut, saya tidak mempermasalahkan hadisnya. Saya langsung kalimat terjemah biar singkat. Di dalam surah Al-Qiyamah juga dijelaskan pada waktu itu mereka penghuni surga itu berseri-seri wajahnya. Karena mereka akan melihat Tuhannya, kan gitu. Bagaimana digambarkan melihat Tuhan, tidak kesulitan seperti kita melihat rembulan. Bukan bulan itu adalah Tuhan. Bagaimana kita sejuknya bulan purnama kita pandang. Bukan berarti Tuhan itu segambar dengan bulan. Itu sebuah perumpamaan yang digambarkan tidak sulitnya nanti bahagianya manusia melihat Tuhannya. Karena digambarkan ketika Rasulullah waktu itu seperti engkau melihat purnama. Bukankah kita sangat bahagia ketika nanti melihat purnama? Ketika malam purnama, bukan berarti bulan purnama itu adalah Tuhan. Tidak kesulitan melihatnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Lalu berikutnya tentang konsep tadi berhala yang didatangkan di dalam Sirah Nabawiyah Amr bin Luhai, di mana dia itu adalah Bani Kuza'ah, pertama kali memasukkan tentang berhala-berhala di zaman pra-Islam ya, sebelum adanya Islam. Di situ memang Amr bin Luhai itu pertama kali membawa berhala ke negeri Mekah. Saya tidak ada masalah itu. Dan disitulah masa-masa kelam, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Mereka suka tentang berhala-berhala. Nah, Bang Oki tadi mengatakan, ya saya sampaikan ya. Makanya saya bilang tadi, nih saya bilang ya, saya pakai data lagi. Ini di dalam sejarah Trinity, ya sorry saya buka dulu ya. Nah ini nih, ini ya. Buat teman-teman Kristen yang menyimak juga mohon dipahami di sini. Ini sejarahnya. Jadi gini ya, contoh tempat-tempat lain. Banyak tempat-tempat lain yang juga memiliki ketuhanan Trinitas. Saya bilang tadi Kristen itu cuman yang paling bungsu Trinitasnya, ya, yang paling baru. Yang lain itu di agama kuno itu sudah ada. Trinitas mereka sendiri. Di Yunani mereka adalah Zeus, Poseidon, dan Adonis. Bangsa Fenisia memuja Ulemus, Ulosaurus, dan Eliun. Roma menyembah Jupiter, Mars, dan Venus. Bangsa-bangsa Jerman menyebutnya Wodan, Thor, dan Prisco. Sudah banyak di dewa-dewa kuno tentang tiga Tuhan. Kristen kan rumusannya terbaru. Di abad kedua, ketiga, keempat. Beberapa konsili. Sebelumnya tentang Trinitas itu sudah ada. Ini datanya, ini sumbernya juga ada. Saya bilang tadi di Mesir ada, di Yunani ada, di India ada. Di India disebutkan contohnya di sini siapa? Disebutkan sebagai ada Siwa, ada Brahma, ada nih Wisnu. Jadi ini kan sudah agama-agama kuno. Kalau Kristen itu terbaru konsepnya dibuatnya. Ini tentang agama bumi, saya bilang tadi. Makanya tadi ketika di KPR 14, di dalam kisah 14 nomor 11 ini, yang dijelaskan di sini nih, yang ini sudah beredar di tengah bangsa Yunani. Tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, makanya saya bilang tadi itu konsep pagan Yunani sudah dipahami oleh mereka. Nah, sudah beredar, yaitu disebutnya sebagai konsep pagan, konsep kafir. Dalam kitab Anda menyebutnya konsep dewa-dewa ini konsep kafir yang turun ke bumi dalam rupa manusia gitu loh. Nah, konsep ini di dalam Kristen itu adalah di Yohanes 1:14. Cuman kalau orang Yunani ini, bahasa Yunani ini karena yang datang di situ adalah Paulus. Ke tengah-tengah mereka di sini Paulus sedang melakukan mujizat, kan gitu. Tapi prinsip pemahamannya sudah ada di tengah mereka. Sebelum Yesus lahir, diadopsi pemahamannya tadi oleh Bang Oki. Yohanes 1:14, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia atau Tuhan telah menjadi manusia. Saya bilang makanya konsep pengajarannya dalam sejarah Trinitas itu dibuat, itu bukan konsep ajaran nabi-nabi dan bukan Alkitab. Itu hanya konsep yang dibuat oleh Tertullianus di abad kedua. Dia itu adalah seorang penyembah berhala gitu loh. Nggak bisa lepas kekristenan itu dari konsep ini. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Tadi itu sudah banyak ayatnya. Sementara di sini adalah tentang sejarah Trinitasnya. Bahkan kitab Anda yang mengkonfirmasi loh. Ini yang satu kalau dari orang Yunani ini bilang kepada Paulus, kalau Kristen bilangnya kepada Yesus. Itu aja cuman bedanya. Sama-sama mengimani tentang konsep
Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke? Itu dipahaminya ya. Terima kasih. Oke, teman-teman kita tanggapi dulu ya. Kan saya bilang, Pak Ustadz Talib memaksakan kita itu sama dengan konsep-konsep paganisme, ya kan? Padahal jelas-jelas saya katakan, kami tidak pernah menyembah dewa. Tidak pernah Pak Ustadz Talib, dan kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Kalau Pak Ustadz Talib bilang, konsep Tritunggal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Di dalam perjanjian lama, oke saya harus bukakan data sepertinya ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya harus bukakan datanya di dalam. Oke, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 kayak sepertinya saya harus bacakannya ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini ada kata Allah, ada kata berfirman, ada kata roh. Di mana? Musa aja di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang Tritunggal itu sendiri. Jadi kami tidak pernah mengikuti ajar paganisme. Makanya saya sampaikan tadi, kesepakatan bapak-bapak gereja tentang konsep dari Tritunggal itu, Trinitas itu berlandaskan Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19. Itu berlandaskan dengan Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab? Itu jadi kami tidak pernah Pak Ustadz Talib, kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Dan konsep paganisme dan Trinitas itu berbeda jauh. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Beda datanya ya. Beda konsepnya antara Trinitas dan paganisme. Tapi kalau Pak Ustadz Talib ingin memaksakan sama, ya silakan. Karena apa? Kami tidak pernah mengakui kami menyembah 3 Tuhan. Ulangan 6 ayat yang keempat jelas. Markus 12 ayat yang ke-9 jelas mengatakan itu. Tuhan itu Esa. Dan kami juga sama. Kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Ya. Nah, sekarang Pak Ustadz Alif tadi bilang ya, itu sebuah perumpamaan. Oke, sekarang saya tunjukkan satu data lagi ya teman-teman ya. Sebentar, saya tunjukkan datanya dulu. Sebentar ya, di dalam Sahih Muslim Sahih Muslim 3406. Oke, ini datanya ya. Ya buat teman-teman, Pak AMNJ terima kasih banyak ya. Sahih Muslim 3406. Saya bacakan. Oke, Sahih Muslim 3406 derajatnya sahih. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Lainnya ada tangannya juga. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum adil, keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Lah di sini ada tangan Allah juga. Tangannya kanan semua. Itu. Nah, pertanyaan saya di dalam Ibnu Majah 987. Oke, saya bacakan ya. Ibnu Majah 987. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya meminta ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Pertanyaan saya, Allah dan para malaikatnya ini meminta ampun kepada siapa yang ada di barisan pertama? Saya minta data dan dalilnya ya. Allah dan para malaikatnya meminta ampun kepada siapa? Itu Pak Ustadz Talib, saya minta data dan dalilnya di dalam Ibnu Majah 987. Dan saya tanggapi tadi di dalam Sahih Muslim tadi, kalau Allah itu ada tangannya dan kedua tangannya kanan semua. Itu tertulis letter like di dalam Sahih Muslim.
di dalam iman Pak Ustadz Alif. Silakan Pak Ustadz Alif tanggapi. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati ya. Bantu kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Sebentar, masih 7 detik lagi. Bentar ya, masih 7 detik lagi ya teman-teman ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Oki. Saya rasa mana nih? Oke. Ya, ketika kalimat-kalimat majas, kalimat-kalimat alegoris yang perlu pemaknaan, saya rasa itu sudah dipahami untuk orang-orang yang akademis. Itu dipahami oleh orang yang akademisi yang belajar bahasa, sastra, nilai kata dan seterusnya. Saya rasa ya, saya nggak perlu memain kata-kata polemik. Kekuasaan Allah, semua keputusan Allah itu baik semua. Ketika ada identik kanan yang baik, kiri yang buruk seperti itu, saya nggak perlu banyak. Lalu berikutnya di dalam hadis yang tadi dikatakan bahwa di situ Allah bersolawat dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat berjamaah di barisan terdepan. Itu kesalahan terjemahan sehingga Allah berdoa. Ya, itu kesalahan terjemahan Allah berdoa. Itu silahkan saja kalian, Bang Oki, nikmati kesalahan terjemahan itu. Allah bersama malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di barisan utama. Jadi mendapat keutamaan tersendiri. Bahkan bukan hanya orang yang sholat, para nabi, kepada para nabi juga Allah bersolawat, kepada orang-orang yang beriman juga Allah bersolawat. Solawat dari Allah itu adalah rahmat, dari malaikat adalah doa pengampunan dan magfirah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka itu mendapat solawat dari Tuhannya, gitu. Jadi kayak gitu tuh salah terjemahan itu, saya yakin kok itu saya paham itu. Ada beberapa kesalahan terjemahan, makanya kenapa di dalam Islam itu diajarkan jangan sampai terpatokan pada terjemahan itu sehingga kita salah paham. Ya di situ kalimat sholawat. Contoh juga kesalahan terjemahan Bang Oki tadi ya. Itu kan tadi yang dibaca kitabnya Yahudi. Saya bukakan dulu nih ya. Ini saya bukakan. Nih, ketika saya baca dalam kitabnya Genesis 1, wa ha'aret Elohim tohu wa fohu wa hoshek el penei tehom wa ruach Elohim merechepet el penei hammayim. Ini bahasa Ibraninya, oke? Bahasa Ibraninya, kitabnya Ibrani, kitabnya Yahudi. Nah, tapi tadi kan Bang Oki baca kitabnya Kristen, gitu, yang diambil dari Yahudi dengan terjemahan yang berbeda. Ternyata di dalam kitabnya Yahudi, dalam terjemahan di sini dikatakan wind from God, angin dari Tuhan. Tapi untuk Kristen itu jadi roh Tuhan, jadi Tuhan gitu loh. Nah itu bedanya. Bedanya memang keyakinannya Kristen dengan keyakinan Yahudi. Tapi kitabnya diambil dari orang Yahudi. Makanya di sini dalam bahasa Inggrisnya kita lihat nih. Ini dikatakan angin dari Tuhan yang melayang di atas air. Di sini dikatakan waruah Elohim merechepet elpene hamayim. Yang ruah Elohim itu melayang-layang di atas air, angin itu. Nah, di sini bahasa Inggrisnya wind from God, tapi memang kitabnya Kristen beda, roh Tuhan katanya. Karena itu bukan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi angin from God. Ini nih bahasa Inggrisnya ada. Gitu. Jadi Bang Oki ngambil kitabnya Yahudi, disalahkan terjemahannya oleh Kristen sendiri ya. Coba nanti, makanya jangan terpaku pada terjemahan seperti hadis yang tadi, itu dalam bahasa Arabnya solawat Allah dan para malaikatnya dengan makna yang berbeda, sebagaimana kitabnya Yahudi juga di sini yang saya bacakan tadi. Berikutnya tentang theos. Di dalam biblical nih, di Bible Study Tools dikatakan theos. Theos itu siapa sih sebenarnya? Nah, ini di dalam kitabnya nih bahasa Inggris. Nih, dijelaskan nih. Nih di dalam Kristen nih. Ini ada berapa di sini? Theos-theosan itu ada berapa? Kita buka aja ya. Ini bahasa Inggris, contoh ke bahasa Indonesia. Di sini. Ini nih. Tentang theos, definisi theos, pengertian kata dewa atau dewi. Nama umum dewa atau dewi. Keilahian, trinitas. Tentang trinitas, theos itu dewa-dewa. Tuhan Bapa pribadi pertama dalam trinitas, Kristus pribadi kedua dari trinitas, Roh Kudus pribadi ketiga dalam trinitas. Ini yang disebut dengan theos. Ini Bible Study Tools ya. Coba bacalah di sini. Ada 3 kok nih. Tuhanmu punya 3 loh.
Ada angka 1, ada 2, ada 3. Susah kali jujurnya kayak gini. Ini kan ada 1 Tuhan Bapa, kedua Kristus. Kan gitu, Theos. Nah, di dalam KPR tadi, di sini tentang dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Dewa ini bahasa Yunaninya Theos. Memang kamu nggak akan ngaku sama, Bang Oki, memang beda. Kalau ini bangsa Yunani, kalau Kristen itu yang terbaru, yang mengadopsi sama dengan konsep Yunani, bukan dengan nabi-nabi yang tadi. Soalnya di dalam kitabnya Yahudi juga di sini dikatakan angin dari Tuhan aja diimani sebagai roh Tuhan, pribadi kedua Tuhan katanya gitu. Oke, silakan. Ya, teman-teman, kita jawab dulu ya tentang kata ruah. Oke, Pak Ustadz Alif. Nih ya. Jadi jangan mengambil satu kata aja terus meninggalkan kata yang lain. Ini ya, Pak Ustadz Alif ya, ini kata ruah ya. Itu bisa diartikan sebagai angin, bisa diartikan sebagai roh. Ini loh Pak Ustadz Alif. Nih. Ini saya tanda ini. Bisa diartikan sebagai angin, bisa juga diartikan sebagai roh. Jadi jangan cuma ambil satu aja. Ya, jangan cuma ambil anginnya aja. Itu jelas di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang Kejadian 1 ayat yang kedua tentang penggunaan kata ruah di situ. Oke, kalau memang kurang jelas saya tunjukkan dari awal ya. Nanti dikira saya bohong lagi. Oke, teman-teman, nih. Ya. Yang dipermasalahkan Pak Ustadz Alif kan kata ini. Roh ini ya. Itu angin. Oke, kita lihat kata ruah di sini. Itu bisa diartikan sebagai roh juga, Pak Ustadz Alif. Ya, itu bisa diartikan sebagai roh. Nah, jadi jangan Pak Ustadz Alif ambil anginnya aja. Itu jelas-jelas di situ kan tertulis. Nah, itu saya buktikan pakai data. Kalau kata ruah di situ di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua itu bisa diartikan sebagai roh. Oke, kalau Pak Ustadz Alif mau berpolemik, kami menyembah 3 Tuhan, sedangkan tidak ada di dalam Alkitab tertulis kami menyembah 3 Tuhan, tidak ada. 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan, pribadinya berbeda. Itu loh. Jadi kami tidak pernah orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Makanya berkali-kali saya jelaskan, kenapa saya tidak menanggapi Pak Ustadz Alif tentang Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa. Toh kami tidak pernah menyembah banyak dewa, kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Terima kasih Pak MNJ. Nah sekarang kalau Pak Ustadz Alif mau berpolemik di situ, sekarang saya bawakan di dalam An-Nahl, surat An-Nahl dulu ya teman-teman ya. Kita bawakan di dalam, bukan An-Nahl ya, di dalam surat An-Nisa. Oke, An-Nisa ayat yang ke-64. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pertanyaan saya, kami di sini siapa? Siapa yang mengutus rasul di sini? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka orang-orang munafik setelah menjalimi dirinya datang kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan rasul pun memohonkan ampun bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Pertanyaan saya, kami di sini siapa? Siapa yang mengutus rasul di sini? Terima kasih Pak AMNJ. Nah, terus juga masalah Ibnu Majah 987. Pak Ustadz Alif tadi bilang itu salah terjemahannya. Nikmatin aja kesalahan terjemahan itu. Gitu ya, enggak apa-apa. Ya kita salahkan, berarti yang menulisnya lagi ngantuk, ya kan? Yang salah terjemahannya ya teman-temannya. Oke, tapi saya cuma membaca yang tertulis. Jangan disalahkan kami ya, yang salahkan aja penerjemahnya. Yang nulisnya mungkin lagi ngantuk ya teman-teman ya, jadi terjemahannya salah. Nah, saya cuma mau fokus dulu ya di situ. Terus Pak Ustadz Alif tadi bilang tentang kedua tangan Allah itu adalah sebuah peribahasa juga. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi yang lain ya Pak Ustadz Alif ya. Kalau memang ada betisnya juga. Sebentar saya tunjukkan di dalam IS62 ayat yang ke-8. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya, saya tunjukkan dulu datanya agak
Nge-lag ini. 4538. Sebentar. 4538. Bentar. 4538, masih banyak waktu ya, masih 39 menit. Masih. Oke. Sebentar teman-teman. Datanya. Ustaz Talib. Hadis Bukhari 4538 derajatnya sahih. Rabb kita menampakkan betisnya. Ini menampakkan betisnya. Apakah ini sebuah perumpamaan juga? Di dalam Sahih Bukhari 4538. Silakan Pak Ustadz Talib tanggapi. Oke. Mana ini? Oh. Mainkan. Oke. Saya kan dari tadi saya sudah sampaikan, jangan kita bermain polemik kata. Main polemik kata itu nanti luntur nilai akademisnya dalam sebuah diskusi. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika membawa narasi dengan tangan, tapi tidak dipahami dan seterusnya. Lalu berikutnya pertanyaan, siapa kami di situ Allah? Bolehkah bolehkah Allah yang esa menggunakan kata kami? Boleh. Manusia pun ketika sendirian boleh menggunakan kata kami. Nabi Musa sendiri di dalam kitabnya, di dalam Keluaran, seorang diri pun dijadikan sebagai Elohim, yang katanya jamak. Jadi nilai-nilai akademis seperti itu jangan dilunturkan dengan sebuah polemik dalam sebuah perdiskusian. Itu pertama. Kedua, tentang betis Allah. Bagaimana di dalam surah Al-Ahqaf juga dijelaskan itu kan mengutip dari sebuah hadis di mana hari penghakiman di hadapan Allah digambarkan seperti betis tersingkap, manusia semua sujud, kegentingan terjadi, tidak ada satupun manusia yang tidak tunduk kepada Tuhan. Bahkan dijelaskan oleh para ulama gambaran seperti seorang kesatria, ya kan, kesatria yang gagah gitu, yang gagah perkasa tersingkap betisnya gitu, bukan langsung harfiah. Kalau dimainkan polemiknya lagi, nanti saya tanya, lah bagaimana Tuhanmu ketika dia minjem pisau cukur untuk mencukur bulu betisnya? Itu yang pisau yang dipinjam, pisau cukur yang dipinjam itu dari bangsa sebelah, itu gimana, udah dikembaliin atau belum? Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Lah, ngapain Tuhan kayak gitu kan? Nggak usah main polemik ya, nggak penting lah. Buat saya tuh kayak gitu tuh mencederai nilai akademis dalam sebuah perdiskusian. Nah, saya kembali ke tadi, ke kejadian 1 nomor 2. Bang Oki, saya bukan tentang kata ruah itu satu makna, bukan itu Bang. Kata ruah dalam bahasa Ibrani ibaratkan juga sama dalam bahasa Arab karena mereka serumpun. Dalam bahasa Arab itu ada kata rihun, angin, ruhun, ruh, riyahun, angin, dan seterusnya. Ada juga sebagai ruh. Itu bahasa. Nah, yang menjadi masalah itu adalah, itu kitab Kejadian itu kan yang diimani oleh Yahudi, yang ada kitabnya sendiri, mereka menjelaskan bahwa ruah Elohim di situ adalah apa? Ruh dari angin. Tapi Kristen punya terjemah sendiri. Yang saya tadi tampilkan bukan tentang saya ngambil polemik. Anda kan nampilkan websitenya Kristen kan? Punya penerjemahan sendiri, pemanaan sendiri. Sementara orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, di situ menggunakan ruah Elohim itu adalah wind from God gitu loh. Tadi saya tampilkan. Jadi seperti itu, yang saya tampilkan itu. Saya tidak memperumit bahwa kenapa saya menampilkan, loh, memang faktanya seperti itu kok. Artinya bangsa Yahudi sendiri tidak membahas bahwa mereka itu Trinitas, itu nggak ada. Kristen sendiri yang membuat-buat Trinitas dari kitabnya Yahudi. Yahudi sendiri pun menjelaskan itu tuh bukan roh Tuhan. Itu angin dari Tuhan, tapi menurut Kristen itu adalah pribadi kedua. Lalu tadi yang Theos tadi, tentang Trinitas dijelaskan itu ada 1, 2, 3 pribadi. Anda sendiri pun mengatakan ada 3 pribadi.
Ya sudah, tiga pribadi itu adalah tiga Tuhan berarti. Ada pribadinya, ada tiga. Ada tiga pribadinya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin tiga dibilang satu? Sekarang ditanya lagi, apakah Bapa itu adalah Putra? Bukan. Anak bukan Bapa, Bapa bukan anak bukan Roh Kudus juga bukan anak. Masing-masing berbeda. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga itu. Cuman tidak mau jujur gitu loh. Makanya dibikinlah Trinitas. Dibuatlah rumusan bukan tentang keberapaan, tapi kebagaimanaan. Ya selalu diputar balik. Saya bilang tadi, ingat ya, saya katakan Trinitas itu hanya konsep terbaru dari antara sekian banyak agama bumi di muka bumi ini yang sudah ada di zaman kuno terdahulu. Siapa yang mengkonfirmasi? Websitenya Kristen sendiri, www.trinity.church.org. Itu ada pembahasannya yang tadi saya tampilkan gitu loh. Jadi nikmati aja gitu loh. Untuk Kristen itu memang Tuhannya itu tiga, tapi ngaku satu. Itu aja dulu. Punya tiga, ngaku satu. Satu, tapi ada tiga. Kalau diakui cuma satu, nggak bisa. Nanti yang dua tidak diakui. Kan tadi saya sudah tampilkan juga tentang Theos. Makanya saya bilang tadi, oh udah habis waktunya. It's okay. Oke, teman-teman sebentar ya. Oke, kita jawab dulu apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Thalib ya. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, yang mengurangi nilai-nilai akademis diskusi ini yang dari tadi berpolemik menyembah tiga Tuhan, sedangkan di dalam Alkitab kami tidak pernah tertulis orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan, itu Pak Ustadz Thalib. Pak Ustadz Thalib sedang memframing kami, memaksakan kami menyembah tiga Tuhan. Berkali-kali saya jelaskan, Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Tiga pribadi yang berbeda itu di dalam satu esensi, hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Jadi kami tidak pernah mengikuti ajaran paganisme apa segala macam. Kalau mengikuti ajaran paganisme, saya sudah tunjukkan tadi siapa? Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Itu di dalam halaman yang ke-27 paragraf kedua. Siapa yang mengikuti paganisme? Saya sudah tunjukkan datanya, dan itu literasi Pak Ustadz Thalib sendiri. Sedangkan kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Ulangan 6 ayat yang keempat, Markus 12 ayat yang ke-9 jelas mengatakan itu loh. Nah jadi kalau yang berpolemik itu sebenarnya saya tidak tahu siapa ya teman-teman ya, karena Alkitab itu jelas mengatakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini nanti dibilang kutipan lagi itu. Nah sekarang Pak Ustadz Thalib, ketika Pak Ustadz Thalib bilang kalau kami di situ merujuk kepada Allah, saya minta datanya dulu Pak Ustadz. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64 itu, An-Nisa ayat yang ke-64, sebentar ya, saya bukakan datanya. An-Nisa ayat yang ke-64. Saya bukakan lagi datanya, An-Nisa 64. Oke. Kalau kami di sini merujuk kepada Allah, saya minta datanya dulu. Kalau kami di sini bisa merujuk kepada tunggal, tidak jamak. Karena yang saya ketahui, kami ini jamak, bukan tunggal. Kalau di sini adalah Allah, Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Pertanyaannya, di sini yang mengutusnya, yang mengutus rasul kan Allah. Kenapa harus ditaati dengan izin Allah lagi? Ada berapa? Itu. Yang mengutus rasul Allah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah lagi. Ada berapa? Di dalam iman Pak Ustadz Thalib itu. Nah saya minta data yang konkretnya dulu Pak Ustadz Thalib. Kalau kami itu bisa merujuk kepada tunggal, tidak jamak. Karena saya bisa tunjukkan ayat lainnya lagi tentang kata kami ini. Ya, jadi sebenarnya yang sedang berpolemik itu saya tidak tahu siapa. Kalau saya dari tadi, kalau Pak Ustadz Thalib udah menjawab, ya udah saya berpindah ke agama yang lain. Yang menurut saya itu logis, masuk ke akal saya. Yang tadi Ibnu Majah 987, Pak Ustadz Thalib salahkan terjemahannya. Oke, saya terima. Kalau udah bilang terjemahannya salah,
Karena itu iman Pak Ustadz Alif, saya terima. Saya tidak berpolemik di situ. Walaupun yang disalahkan terjemahannya. Makanya saya bilang, yang menulis terjemahannya yang salah, mungkin lagi ngantuk. Itu. Nah, terus masalah betisnya Allah, masalah tangannya Allah, keduanya kanan, Allah itu disamakan dengan bulan, saya terima toh semua. Saya sedang tidak berpolemik loh. Itu saya cuma menunjukkan data-data yang tertulis di dalam iman Pak Ustadz Alif. Seperti saya menunjukkan, ketika Pak Ustadz Alif memframing kami mengikuti paganisme, ternyata yang mengikuti paganisme siapa? Yang mengikuti ajaran Amir bin Luhai, dan itu masih dilakukan sampai sekarang. Siapa? Di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Itu kan kalau kita bicara tawaf kan masih diikuti, sampai sekarang kan masih tawaf kan? Itu kan itu diciptakan oleh Amir bin Luhai. Datanya data Pak Ustadz Alif. Jadi yang mengikuti paganisme ini siapa sebenarnya? Kalau kami orang Kristen, kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Masalah konsep ketuhanan pagan dengan konsep ketuhanan Kristen saya sudah jelaskan perbedaannya dari awal tadi. Itu. Nah sekarang saya ke poin pertanyaan saya aja. Saya tidak mau berpolemik juga. Kami bisa menjadi tunggal. Saya minta datanya. Kalau kami itu bisa menjadi tunggal, tidak jamak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang di situ kami situ merujuk kepada Allah, yang mengutus Rasul itu Allah, kenapa harus ditaati dengan izin Allah lagi? Nah, silakan Pak Ustadz Alif bantah menggunakan data. Ya, buat teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya. Tuhan Yesus memberkati Bang RK, Pak AMNJ. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar, kita mulai dulu. Pak Ustadz Alif bisa undang saya nggak Pak? Sebentar Pak. Bisa undang saya nggak? Oke, silakan diterima Pak Ustadz Alif. Boleh diterima? Sudah belum? Oke, silakan. Oke, baik. Kalau tadi mungkin penerjemahnya ngantuk salah. Enggak Bang Oki. Kalau nggak ada salah terjemahan, nanti teman-teman Kristen nggak ada bahan buat nyerang Muslim gitu. Jadi itulah makanya terjadi kesalahan terjemahan. Ya. Lagi kedua, Amr bin Luhai itu bukan yang ngajarin tawaf. Amr bin Luhai itu yang bawa berhala. Aku ketawa aja di dalam Sirah Nabawiyah. Amr bin Luhai itu dia itu pembawa berhala yang di masa kekosongan kenabian zaman dulu sebelum adanya Islam, bukan yang ngajarin tawaf. Itu saya kasih tahu. Ini memang pelajaran kita harus ringan-ringan ya teman-teman. Berikutnya juga kata kami. Jadi kita hari ini kita bikin pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar teman-teman. Karena memang kita harus belajar dengan asik dan menarik juga menggelitik kan gitu. Sebelum kepada Al-Quran tentang contoh kata kami di sini nahnu, ini terlalu berat kalau saya jelaskan ke teman-teman Kristen karena ini materinya sangat berat. Kita ke bahasa Indonesia teman-teman ya. Kita buka bahasa Indonesia. KBBI Kamus Bahasa Besar Indonesia ada kata kami teman-teman. Di sini dikatakan ada berapa makna teman-teman? Ada dua. Nah, di sini ada dua makna kata kami ya. Ini kita sedang membahas bahasa Indonesia bukan membahas bahasa Arab. Satu, makna dari kata kami yang berbicara bersama dengan orang lain. Makna yang pertama, tidak termasuk yang diajak berbicara, yang menulis dan nama kelompok, tidak termasuk pembaca. Kedua, yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Yang menulis digunakan oleh penulis. Pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar ternyata perlu saya terapkan di dalam perdiskusian malam kali ini. Ternyata kata kami boleh digunakan oleh levelnya itu raja, bangsawan, yang tinggi. Boleh satu orang menggunakan kata kami. Mungkin Bang Oki itu levelnya untuk rakyat aja memaknainya, makanya perlu banyak orang, perlu kelompok. Tapi di sini karena ada kata kami dalam KBBI, makna kedua bisa seorang raja itu sendirian dia berkata kami. Digunakannya kami gitu. Ini pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saya tidak perlu menjelaskan versi Al-Qur'annya karena ini terlalu panjang nanti.
Bagaimana mungkin masuk ke dalam bahasa Arab sementara dalam KBBI pun kita baru sampaikan. Berikutnya tadi ya Bang Oki yang sampaikan dalam Bible Study Tools ya yang saya sampaikan ini. Iya, memang Kristen itu sulit. Sulit mengakui satu. Faktanya memang punya tiga. Punya tiga, tapi kalau ngaku tiga juga nanti dibilangnya keluar dari konsep Abrahamik. Kenapa? Jangan, ngakunya satu, kan gitu. Ini saya sudah kasih rumusan. BibleStudyTools.com, ini bukan bahasa Indonesia. Di sini kan Bible itu, Theos itu merujuk kepada dewa. Makanya kalau Anda buka nih ya, saya buka contoh KPR 14 tadi, KPR 14, saya bilang ini loh Bang Oki, Kristen itu ya tentang ajaran Trinitas itu hanya konsep terbaru dari sekian banyak Trinitas yang ada di muka bumi. Ya, itu yang saya bilang. Makanya mengadopsi konsep ajaran terdahulu yang dirumuskan ke dalam kekristenan. Ada tadi saya bacakan. Nah, di dalam KPR 14 nomor 11 ini dijelaskan juga tentang bagaimana di sini kalau kita baca dewa-dewa di sini adalah Theos gitu. Jadi konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep pagan Yunani. Ini rumusan Trinitas dalam sumbernya trinity.trust.org. Ini sudah dijelaskan tentang sejarah Trinitas itu loh, yang tiga-tigaan Tuhannya itu. Saya cuma bantu ngasih tahu aja kepada teman-teman Kristen itu ya tentang bagaimana sejarah Trinitas itu. Jadi mereka itu memang menjelaskan tentang bahkan nih ya sejarah Roh Kudus. Kapan Roh Kudus itu masuk? Akhirnya melebar padahal tentang asal-usul Roh Kudus. 44 tahun setelah meninggal Konstantin di bulan Mei 381. Coba, sebelumnya ini kan nggak masuk Roh Kudus jadi Tuhan. Belum masuk jadi Tuhan dia. Dia itu baru nyusul di tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya kan masih bongkar pasang. Pernah ada ke sekte Bunda Maria juga Tuhan, pernah gitu. Jadi pernah, nah di sini baru masuk dia tentang Roh Kudus itu. Kaisar Theodosius mendukung keputusan sidang Nisea. Oleh karena itu setelah waktu habis, mohon maaf. Nanti dilanjut lagi. Oke, teman-teman, sebentar ya. Silakan. Oke. Kan saya bilang, sebenarnya sedang berpolemik itu Pak Ustadz Alif. Saya sudah bedakan konteksnya. Ayat yang Pak Ustadz Alif bawakan itu kan Paulus di situ. Ketika Paulus memberikan pengajaran Injil dengan mujizat-mujizatnya, dia dianggap seperti ilah-ilah atau dewa-dewa yang menjadi manusia. Itu berbeda dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu kan berbeda konteks. Kan saya sudah jelaskan dengan Pak Ustadz Alif berkali-kali. Ayat yang Pak Ustadz Alif bawakan, di situ Paulus dianggap ilah atau dewa-dewa karena dia melakukan pengajaran Injil dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Dia dianggap ilah atau dewa-dewa yang menjadi manusia. Itu loh, berkali-kali saya sudah jelaskan itu pada Pak Ustadz Alif. Tapi Pak Ustadz Alif mau berpolemik di situ, nggak apa-apa. Ya, silakan kalau Pak Ustadz Alif mau berpolemik di situ. Pak Ustadz belum menjawab pertanyaan saya. Kalau memang kami di situ merujuk kepada Allah, kenapa Allah mengutus Rasul? Terus diminta ditati dengan izin Allah lagi. Terus kalau kita lihat lagi di dalam Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, ini saya minta jawaban pakai data ya, karena Alkitab sanggup menjawab ini menggunakan data. Ini ya, kalau Pak Ustadz Alif mau berpolemik di situ, Al-Ma'arij sebentar. Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Oke, tapi saya minta jawab pakai data. Saya tidak mau pakai asumsi. Ya, karena saya bisa tunjukkan Alkitab sanggup menjawab pertanyaan yang ada di dalam Quran Pak Ustadz Alif. Oke. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Oke, kami di sini merujuk kepada Allah yang disampaikan Pak Ustadz Alif. Pertanyaan saya, aku di sini merujuk kepada siapa? Kalau memang aku di sini merujuk kepada Allah, saya minta jawab pakai data. Kenapa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri? Kenapa Allah bersumpah dengan Tuhan? Silakan Pak Ustadz
Alif jawab pakai data. Silakan ya. Itu. Nah terus kalau masalah Tritunggal itu kan disamakan seperti paganisme. Oke. Saya mau bacakan ini ke Pak Ustadz Alif ya. Zoroastrisme agama samawi dan Nabi Jerusalem, agama ilahi tauhid. Ini gimana? Ini gimana ini Pak Ustadz Alif? Siapa sebenarnya? Ayo, bisa Pak Ustadz Alif jelaskan ini nanti? Silakan. Zoroastrisme yang dikenal juga sebagai Majusi, agama yang dipraktikkan oleh bangsa Persia sebelum masuk ke Persia. Ini gimana ini? Zoroastrisme agama ilahi tauhid. Silakan Pak Ustadz Alif bantah data ini nanti ya. Silakan Pak Ustadz Alif bantah datanya. Itu. Nah, buat teman-teman ya, berkali-kali ya, tapi tidak masalah kalau Pak Ustadz Alif mau berpolemik kalau Kristen itu mengikuti ajaran paganisme. Sekarang saya minta pembuktiannya. Sejak kapan kami banyak menyembah dewa? Gimana datanya? Kalau kami menyembah dewa, itu kalau menyembah 3 Tuhan, saya sudah tunjukkan kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Bahkan saya mau tanya, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, kalau memang Pak Ustadz Alif memframing kami menyembah 3 Tuhan, aku di situ merujuk kepada siapa? Kenapa Tuhannya bersumpah kepada dirinya sendiri? Kalau memang aku di situ merujuk kepada Allah. Saya minta jawab pakai data. Ya, saya tidak mau kalau tanpa data. Tolong tunjukkan satu datanya. Kenapa Allah Pak Ustadz Alif bersumpah kepada dirinya sendiri? Saya minta alasannya menggunakan data. Karena apa? Alkitab akan sanggup menjawab itu. Alkitab sanggup menjawab itu kalau memang Pak Ustadz Alif tidak sanggup menjawabnya. Pak AMNJ, terima kasih banyak ya buat teman-teman ya semua yang support dan tap layar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Bang RK, Bang Nabilong, semuanya. Ya, nah sebentar, saya mau bantah juga. Lupa kan? Untung masih ada waktu. Pak Ustadz Alif tadi bilang, Amir tuh membawa berhala, tidak mengajarkannya. Nah ini saya mau bantah nih. Jangan melampaui apa yang tertulis. Oke. Di sini yang menciptakan siapa? Saya bacakan ya. Mereka juga mempunyai tradisi upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Yang menciptakan Amir bin Luhai. Penyembahan berhala itu antara lain mereka mengelilingi berhala, mendatanginya. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Loh, kok Pak Ustadz Alif tidak jujur dengan apa yang tertulis? Di situ tertulis letter Lex. Amir bin Luhai yang menciptakannya, bukan membawa. Membawa dan mengajarkan itu dua hal yang berbeda. Ya Pak Ustadz Alif ya, jangan melampaui apa yang tertulis. Silakan Pak Ustadz Alif. Bagaimana? Seru Bang, oke seru. Oke, saya tanggapi 2 poin surah Al-Ma'arij dengan berhala tadi ya. Saya tanggapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Di situ Allah bersumpah demi yang mengatur tempat terbitnya matahari dan terbenamnya, kan gitu ya. Sungguh kami pasti mampu. Kenapa Bang Opi nanya, kenapa Allah bersumpah pakai dirinya sendiri? Lah, apa masalah kita? Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri, kenapa disalahin? Loh, Tuhan sedang bersumpah terhadap dirinya sendiri, kenapa kita protes? Allah bersumpah terhadap ciptaannya kepada dirinya sendiri, terhadap matahari, wasamsi wadduhaha, wal adiyati, dan seterusnya. Tuhan bersumpah kepada seluruh ciptaannya. Itu Tuhan yang berfirman loh. Tuhan bersumpah terhadap seluruh ciptaannya, hak Tuhan. Loh, kenapa kok ditanya kenapa Tuhan bersumpah seperti itu? Kan lucu. Bukankah malah untuk orang Kristen itu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan malah? Tuhan sampai mati di kayu salib pun bisa. Kok Tuhan bersumpah kok dikomentarin? Jadi saya bingung menanggapinya gitu loh. Tidak ada beban yang berat untuk saya jawab. Tuhan yang bersumpah ditanya kenapa Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Lah, jadi apa kita jadi intervensi tentang Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri? Kan gitu. Oke, itu tentang Tuhan bersumpah ya. Kedua, tentang bagaimana Amr bin Luhai itu pembawa berhala. Nanti berhala itu disembah-sembah.
tentang tawaf, tentang praktek syai, itu semua ajaran Nabi Ibrahim. Di mana dalilnya? Contoh ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah di Makkah, meninggikan Ka'bah nih di negeri Makkah. Rabbana, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah agar dia itu menjadi hamba yang taat dan ditunjukkan cara ibadah kami. Cara ibadahnya itu minta ditunjukkan, nanti diajarkan. Ayat berikutnya itu tadi 128, 129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan di situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, minta diutus seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail yang akan meneruskan ajaran Nabi Ibrahim, mengajarkan kitab-kitab dan hikmah. Tadi ajaran tawafnya sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya. Nah, lalu ada di zaman kekosongan, tadi Amr bin Lu'ay itu membawa berhala, dihadirkan di Makkah. Lalu mereka pada tawaf dengan berhala-berhala itu. Ya memang berhala itu sumbernya dari Amr bin Lu'ay, mempraktekkan juga praktek itu. Itulah namanya menyekutukan Tuhan, menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa. Ketika Nabi kami datang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim, wa yuzakkihim, mensucikan lagi mereka, membersihkan lagi. Lalu dijelaskan di dalam surah At-Taubah dikatakan apa? Innamal musyrikina najsun. Orang-orang yang menyekutukan Tuhan itu disebutnya najis, maka harus dibasmi, dibersihkan itu berhala-berhala. Tawafnya ajaran Nabi Ibrahim, penyembahan disertai berhalanya, berhalanya yang dimusnahkan. Kembali kepada tawaf yang benar. Gitu. Tawaf yang benar itu ajaran Nabi Ibrahim mengelilingi bait Tuhan. Para nabi terdahulu juga seperti itu. Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lain, semua sama gitu loh. Nah, Bang Oki, saya kalau punya waktu banyak, karena memang di sini saya tadi fokus menanggapi biar saya tidak terkesan apa ya, jadi gitu. Nah, di dalam sejarah Trinitasnya, mungkin nanti di sesi berikutnya, saya akan jelaskan kenapa Trinitas itu memang konsepnya paganisme. Disebutnya juga New Platonic, Platonik terbaru, artinya ajaran terbaru mengadopsi konsep ajaran agama bumi. Sengaja saya tidak singgung barusan, saya fokus kepada jawaban. Nanti mohon izin di sesi berikutnya selama 5 menit, saya akan bacakan artikelnya dari sumber Trinitas itu sendiri sebagai bahan edukasi. Oke? Jadi saya sekarang tanggapin itu dulu ya. Tentang masalah tadi juga tentang KPR 14 dengan Yohanes 1, sekali saya bilang, samanya konsepnya itu merujuknya ke sana. Nanti saya lebih tegasnya. Oke, berarti maksud Pak Ustadz Alif kita closing statement nih. Kalau closing statement berarti saya harus tanggapi dulu apa yang menjadi narasi. Bukan. Lanjut aja, bukan closing lanjut statement. Aja. Oke, siap. Oke, saya kira closing statement tadi. Oke. Bentar ya, teman-teman. Oke, karena belum ada tanggapan dari Pak Ustadz Alif ya mengenai jawaban kita, Pak Ustadz Alif lebih fokus menjawab kita dan kita akan fokus menanggapi dulu. Ya, Pak Ustadz Alif tadi bertanya ya kepada kita ya teman-teman ya. Apa korelasinya dengan Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri? Makanya saya minta datanya. Kenapa Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri untuk apa? Kalau Alkitab sanggup menjawab itu. Gitu loh. Yang saya tanya itu, kenapa Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri? Tidak ada yang salah untuk itu. Nah, kalau memang tidak ada yang salah untuk itu, kenapa di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-75 aku bersumpah demi beredarnya bintang-bintang. Lah ini kenapa lagi? Bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Itu loh. Jadi saya minta data yang konkret. Maksudnya gini loh. Atau saya harus jelaskan ya teman-teman ya. Ini Alkitab tuh ya, sempurnanya Alkitab itu ya. Bentar, saya tunjukkan datanya. Bentar ya. Saya tunjukkan datanya. Jadi Alkitab itu menjawab dengan data. Bentar, saya lupa ayatnya tapi ada. Ya di dalam
Ibrani 6 ayat 13 kalau nggak salah ya. Ibrani 6 ayat 13. Oke, ini datanya. Ibrani 6 ayat 13. Ini yang saya minta sebenarnya Pak Ustadz. Seperti ini Pak Ustadz Alif. Ibrani 6 ayat yang ke-13. Ini loh. Sebab ketika Allah memberitakan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena apa dia bersumpah demi dirinya sendiri? Karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Nah, itu yang saya maksudkan Pak Ustadz. Itu yang saya maksudkan. Kenapa Allah Pak Ustadz itu bersumpah kepada dirinya sendiri? Tapi Pak Ustadz malah menjawabnya, ya tidak ada yang salah untuk itu. Ketika Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri, lo berarti lebih hebat Alkitab. Alkitab sanggup menjawab itu, letter lex tertulis. Kenapa Tuhan kami bersumpah kepada dirinya sendiri? Karena memang tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Haleluya. Kita punya Alkitab yang sempurna. Kan saya bilang berkali-kali, Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan. Alkitab mampu berdiri sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari kitab-kitab lain. Ya. Nah, itu tolong Pak Ustadz tanggapi. Yang saya minta datanya seperti itu. Nah, Pak Ustadz, gini loh. Saya menunjukkan data, kalau yang menciptakan penyembahan berhala itu adalah Amir bin Luhai. Nah, Pak Ustadz Alif membantahnya dengan narasi Pak Ustadz Alif, kalau Amir bin Luhai itu cuma membawa, tidak menciptakan. Oke, alangkah eloknya Pak Ustadz, data dibantah dengan data. Itu enak. Karena apa? Ini data yang saya tunjukkan. Saya ulangi. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan. Ini loh, tertulis letter lex, diciptakan. Arti kata diciptakan itu kan dibuat. Amir bin Luhai. Nah, saya mau datanya yang membantah data saya kalau Amir bin Luhai itu cuma membawa, tidak menciptakan. Itu enak. Karena apa? Saya tidak asal bernarasi tanpa sumber dan data. Narasi saya bersumber dari Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri yang menjadi literasi Pak Ustadz sendiri. ISBN-nya jelas, saya tunjukkan. Nah, saya minta data bantah by data. Itu. Kalau memang Amir bin Luhai yang membawanya, bukan Amir bin Luhai yang menciptakannya. Karena di sini tertulis letter lex, berulang kali saya tunjukkan datanya. Kalau penyembahan berhala itu diciptakan Amir bin Luhai, bukan dibawa oleh Amir bin Luhai, di situ tertulis. Nah, saya minta Pak Ustadz bantah Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri ini dengan data. Itu yang elok Pak Ustadz. Itu karena apa? Saya punya landasan dasar yang kuat berbicara kalau Amir bin Luhai yang menciptakan itu. Karena datanya ada. Tidak mungkin saya menafsir salah membaca kan, karena tertulis letter lex. Itu. Tolong Pak Ustadz Alif tanggapi dulu ya. Pertanyaan saya minta datanya dulu, karena nggak elok rasanya kalau saya bertanya pakai data tapi ditanggapinya nggak pakai data, dibantahnya kan. Kalau saya membantah data menggunakan data. Itu. Silakan Pak Ustadz Alif, saya minta datanya di mana Amir bin Luhai itu membawa berhala, bukan menciptakan berhala. Itu dulu yang menjadi hal mendasarnya. Silakan. Sebelum mulai teman-teman juga, datanya itu Bang Oki sendiri yang pegang, ngapain saya pusing-pusing? Pertama kali Amr bin Luhai tadi itu praktek peribadahan dia, Bu. Iya, itu Amr bin Luhai, itu sumbernya. Itu datanya kau pegang. Yang jadi masalah itu adalah tadi yang saya pisahkan itu praktek ibadah tawaf, ibadah sa'i, itu ajaran Nabi Ibrahim. Penyembahan berhalanya itu sumbernya dari Amr bin Luhai. Dilanjutkan dulu nanti saya. Itu yang saya bilang dari tadi. Silakan. Oh iya, sorry ya. Nah, itu makanya saya ngapain cari-cari, saya buka juga kitab Abdurrahman dan seterusnya. Itu dia data yang pegang. Itu Amr bin Luhai itu memang iya, dia pertama kali sejarahnya membawa berhala ke negeri Mekah. Bahkan bukan cuma itu, kan banyak berhala-berhala itu dibuat. Lalu nanti disembah-sembah oleh mereka. Yaitu kegiatan kemusyrikan, kegiatan pra-Islam. Ngapain saya pusingkan? Karena udah saya bahas juga dari tadi itu. Ya memang mereka pelakunya, ingat, praktek tawaf mengelilingi Ka'bah
itulah ajaran Nabi Ibrahim. Praktek Amr bin Luhai itulah sejarah pertama terjadi kemusyrikan, adanya berhala-berhala. Kau baca aja itu buku, jangan cuma dikasih tanda bawah. Saya nggak perlu capek-capek gitu loh. Saya mau fokus ke bahasa sejarah ini tadi ya. Nah ini ya, itu tadi sudah saya tanggapi. Kalau ditanya kenapa Allah bersumpah itu, kan saya bilang tadi loh, itu mah kuasa Allah. Karena dia tidak ada yang loh. Al-Quran juga mengatakan, tadi saya baca ayatnya, wa inna laqadirun, karena sesungguhnya kami itu yang maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatunya. Saya jelaskan juga tadi, Allah itu bisa bersumpah dengan semua ciptaannya. Hak Tuhan itu. Kan saya udah bilang tadi, tidak ada yang berat di situ. Ngapain saya harus capek-capek nggali-gali data? Yang perlu itu yang lebih dalam lagi pembahasannya. Saya bilang, contoh, teman-teman Kristen yang banyak belum paham tentang sejarah ini, makanya ya, nih, saya jelaskan sekali lagi nih, yang tadi disebutkan ya, jelasnya bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Nih, Trinitas. Tadi jelas bukan Alkitabiah, tidak ada di dalam Bible, ajarannya dikenalkan di abad kedua oleh Tertullian, di mana konsep ini hasil konsili-konsili, jadi jelas bahwa dari para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembah berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini sejarahnya konsep tiga-tigaan tadi itu. Trinitas itu. Itu loh yang saya bacakan tadi. Karena ini nggak ada di dalam ajaran Yesus tuh nggak ada. Nih, sampai dia tadi bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7, tenang. Udah dibahas tuntas di sini kalau saya bahas dari awal nih ya. Ini sumbernya nih, teman-teman ini ya. Nih, dikatakan apa nih? Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonic Trias, yang berarti tiga kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dari salah satu bapak gereja Katolik. Yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, dia menyimpulkan bahwa Tuhan Bapa, ada Anak dan Roh Kudus adalah satu unsur dan seterusnya, bukan satu oknum. Namun tidak mengajarkan bahwa Tuhan Bapa dan seterusnya. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas, ya. Trinitas ini, pertanyaan ini yang paling umum adalah di mana ajaran dalam Alkitab. Sepanjang sejarah para pakar mengaku bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Namun ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7 seperti yang Bang Oki tadi bilang. Sebagai jawabannya, yang bunyi ayatnya ada 3 yang bersaksi. Namun, ya ini 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, dan Bapak Putra hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penerjemah ke dalam kata-kata tersebut. Tidak terdapat di dalam naskah asli. Jadi ini cuma ayat sisipan yang dijadikan dalil kalau Tuhannya 3 tapi 1. Ini sejarahnya loh. Bukan ajaran para nabi. Kembali kepada konsep ketuhanan, ini bukan ajaran para nabi. Trinitas itu hanya dari bersumber mantan para penyembah berhala yang dia masuk menjadi seorang Kristen pertama di abad kedua dikenalkan oleh Tertullianus. Ya harus diakui loh. Oleh Bang Oki itu harus diakui. Ini sejarahnya itu seperti itu. Bagaimana ketika nanti terjadi panasnya, abad gelapnya perbedaan pendapat di zaman mereka tentang kesepakatan bahwa Trinitas ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Di sini dijelaskan juga sejarahnya, semua dijelaskan ya tentang keputusan Trinitas ini. Saya baca lagi ya nih. Nih. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menjelaskan doktrin Trinitas yang langsung diambil dari Platonik Yunani, yaitu kata trias, yang berarti 3 yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dalam ayat Alkitab, melainkan ilmu dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para filsafat Yunani mendapat pengaruh besar. Oh sorry, waktu saya habis, nanti dilanjut lagi. Ya teman-temannya oke ya. Gitu. Itu loh Trinitas itu yang dijelaskan tadi itu ya. Silakan diterima dulu Pak Ustadz.
Ya gini ya teman-teman ya, alangkah eloknya ketika menunjukkan data itu sumbernya jelas, baca artikel apa itu? Ya, harus tunjukkan dulu artikel yang dibaca itu artikelnya apa, sumbernya apa, akurat atau tidak. Karena saya bisa tunjukkan bantahan data itu Pak Ustadz. Ini loh Pak Ustadz, kan saya bilang kalau saya tuh tidak malas buka data. Ya, nih. Bentar ya. Ya, kata Tritunggal memang tidak ada terdapat di dalam Alkitab suci. Pertama kali digunakan oleh Tertullianus dari Antioquia di gereja timur dalam bahasa Yunani Triados, dan Tertullianus dari gereja barat dengan istilah bahasa Latin Trinitas dalam usaha untuk menjelaskan tentang fakta yang terdapat dalam kitab suci mengenai Allah yang Esa, yang disebut Bapa, yang memiliki firman, yang disebut Putra, Anak, dan Roh Kudus, yang disebut Roh Kudus. Makanya saya bilang, ketika Pak Ustadz menunjukkan data, tolong artikelnya artikel apa itu? Jangan langsung baca aja. Gitu loh. Tunjukkan, karena kalau cuma begitu saya bisa bantah gampang. Tanpa perlu saya tunjukkan artikelnya. Seperti saya tunjukkan datanya Sirah Nabawiyah. ISBN-nya saya tunjukkan. Gitu loh. Jadi enak, kita cross checknya pun enak. Lah kalau artikelnya tidak ditunjukkan, banyak loh artikel-artikel bidat itu banyak, artikel-artikel di luar kekristenan banyak, dan saya yakin juga artikel-artikel di luar iman Pak Ustadz Alif juga banyak. Tapi saya tidak pernah menggunakan literasi itu untuk menjatuhkan iman Pak Ustadz Alif, nggak pernah. Makanya pertanyaan saya sumbernya cuma dari Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Karena saya tidak pernah mau bawa website yang saya sendiri tidak sanggup membuktikan keabsahannya. Buat apa? Kalau hadis Al-Quran jelas, boleh diingat-ingat dari awal. Saya tidak pernah bawa data di luar hadis dan Al-Quran. Saya tidak pernah bawa data website itu. Ya karena itu saya tidak sanggup membuktikan keabsahan sebuah artikel itu. Itu loh. Jadi kalau bawa data ya alangkah eloknya tunjukkan sumbernya, ini sumbernya. Jadi kita bisa baca sama-sama. Saya cross check pun saya bisa baca sampai habis, bukan baca sepenggal-sepenggal dan dipotong seperti itu. Ya Pak Ustadz Alif ya, jadi kan enak. Nah, saya enggak mau lari dulu buat teman-teman ya. Saya dibilang Pak Ustadz Alif ya, tawaf itu, praktek tawaf itu tuh ajarannya Ibrahim. Makanya aduh, ini loh Pak Ustadz Alif, ini kan tertulis Pak Ustadz Alif. Makanya saya bilang enak itu data dibantah dengan data. Saya bawakan Sirah Nabawiyah, Pak Ustadz Alif tolong bawakan data yang membantah Sirah Nabawiyah ini, kan enak. Itu data dibantah dengan data. Oke, ini Pak Ustadz Alif ya, masa harus saya ulang lagi? Mereka juga mempunyai beberapa tradisi upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Apa aja sih yang diciptakan Amir bin Luhai ini nih? Biar nggak panjang-panjang nih. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Itu loh, makanya saya bilang, tolong bantah data saya ini menggunakan data. Jadi saya tahu, loh ini datanya enggak seperti ini sebenarnya ceritanya. Gitu. Di sini yang membawa itu Amir bin Luhai, tetapi mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kan jelas, saya tahu, data saya bisa terjawabkan. Tapi dari tadi saya tunjukkan data ini, saya tidak dijawab menggunakan data. Sedangkan saya tunjukkan data, kalau yang menciptakannya Amir bin Luhai. Itu loh. Nah makanya alangkah enaknya data saya dibantah dengan data. Itu. Ya Pak Ustadz Alif ya. Nah karena udah jam 10:30 kan kita janji 1 jam setengah. Ini saya sudah mau habis. Tadi yang opening statement duluan siapa tadi? Pak Ustadz Alif ya? Tadi saya. Pak Ustadz Alif opening statement duluan, berarti Pak Ustadz Alif. Saya mau mempertanggungjawab. Aduh. Iya, ini Pak Ustadz Alif jawab dulu. Enggak, ini Pak Ustadz Alif jawab dulu. Terus habis itu saya ambil waktu saya untuk closing statement. Habis itu Pak Alif closing statement. Itu. Silakan. Oh, iya iya. Iya ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya baca dulu ya kalau gitu.
Oke, sebentar ya Bang Pak Ustadz. Oki, ya. Oke, kita mulai waktunya dulu ya Pak Ustadz Talib ya. Iya. Itu jadi ngerobot-robot loh suaranya. Apa karena ini ya? Sound, Karena lobet soundcard itu saya tadi habis suara Pak lobet. Ustadz. Sebentar, soundcard saya Ya, yang dicas, habis. dicas. Ini kalau Kesininya sambil ngerobot. dicas noise itu. Oke, lanjut. Nah, gini loh ya. Saya tampilkan lagi ya sebentar ya. Yang saya baca, kan saya tadi kasih tahu sumbernya. Sumbernya saya kasih tahu. Nggak mungkin lah data odong-odong saya tampilkan. Nggak mungkin. Sumbernya saya tadi kasih tahu. Ini saya harus scroll lagi ke atas, sudah saya siapkan ya. Nih, ini saya kasih tahu nih. Aduh, ini loh, nih. Namanya ada. Ini sumbernya nih. Nah, nama websitenya agapekasi.org. Ini punya kekristenan. Advent. Sumbernya di sini, dari sini nih. Ini yang saya baca. Ini bukan dari internal Kristen. Bahkan nih, namanya Yolanda Kalolo Lauton. Ini terpampang namanya. Nah, kenapa kau membahas tentang Trinitas di luar dari Bible, Alkitab? Ya karena kitabnya tidak ada Trinitas. Trinitas ajaran setelah ajaran Yesus. Makanya tidak ditemukan di dalam kitab tentang Trinitas. Di sini pun dikatakan nih, bukan berdasarkan Alkitabiah. Bagaimana mungkin kita mau menampilkan data Trinitas dari Bible, dari Alkitab? Apalagi kitabnya para nabi. Nggak ada. Makanya sumbernya, ajaran Trinitas itu di luar kitab yang diimani oleh Kristen yang sampai sekarang. Makanya bukan Alkitabiah. Itulah yang kita bahas. Nggak akan ketemu ajaran Trinitas di dalam kitab para nabi. Adanya di luar ajaran para nabi, seperti yang Anda sebutkan tadi, Tertullianus. Dia di abad kedua. Dia seorang penyembah berhala yang masuk menjadi seorang Kristen, Katolik gitu loh. Kok kayak gitu nggak paham-paham dari tadi perasaan. Ini saya baca. Asal mula doktrin Trinitas. Di sini dibahas tuntas. Sejarah-sejarah ini nggak mungkin saya baca semua. Makanya saya juga bilang tadi, sampai tuntas mau saya baca, saya akan fokus juga di sini. Membahasnya tentang 3 Tuhan dan seterusnya. Itu juga sudah ada nih ya. Di sini dikatakan yang tadi saya terpotong ya. Di sini. Nih. Bahasa yang mereka gunakan untuk menjelaskan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani. Dari Yunani, bukan ajaran para nabi. Nggak ada ajaran para nabi Trinitas, nggak ada. Anda mau jungkir balik kayak manapun, nggak akan bisa membantah data ini. Yaitu kata trias. Yang berarti 3, yang diadopsi ke dalam bahasa Latin, Trinitas. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Trinity. Dengan demikian, Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab. Makanya kita tidak akan menemukan ajaran Trinitas itu di dalam Bible. Nggak ada adanya di ajaran bapak-bapak gereja di abad kedua sampai abad keempat. Bagaimana terjadi konsili, bagaimana yang tidak sepakat Tuhan 3 itu adalah 1, itu akan dibantai. Itu sejarah pembentukan Tuhannya Kristen. Gitu loh yang kita baca dari tadi. Ya, saya baca lagi di sini. Nah, tidak ada kitab, melainkan dilahirkan oleh filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato di abad keempat sebelum Masehi yang digunakan sebagai seorang filsuf terbesar dari semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki 3 Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan lebih bijak, diperhalus ketika masuk ke dalam kekristenan. Semua agama kuno tadi dibahas memiliki 3 Tuhan, dan itu semua ajaran agama bumi, gitu loh. Nah, di sini dijelaskan nih tentang bagaimana ada 3 Tuhan bangsa-bangsa. Lalu dijelaskan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nih ya. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa atau ilmu menghasilkan bumi kita ini bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar doktrin pemikiran Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi dan setiap agama dunia dari sejak dahulu kala. Ajaran bumi, bukan ajaran para nabi. Kitabnya ajaran para nabi, doktrin imannya dari agama bumi, konsep Trinitas.
Bahkan di sini juga tadi saya katakan dikutip Roh Kudus pun baru masuk konsep ajaran ketuhanan itu baru di sekitar abad keempat. Di sini dijelaskan. Nih ya, nih dalam sejarah ini. Ide semua roh sama menjadi derajat dengan Tuhan tidak umum. Oh, habis lagi. Dikenal sampai pada pertengahan abad keempat. Nih, tahun 381 sidang Konstantinopel menambahkannya ke dalam pengakuan iman. Sebelumnya itu Kredonisea yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Oke, sorry. Habis. Oke, berarti saya closing statement sekalian menanggapi ya Pak Ustadz ya. Oke. Siap. Ya teman-teman, saya tanggapi dulu ya data Pak Ustadz Alip. Jadi gini loh, kalau kita menunjukkan data itu, datanya itu harus jelas. Data yang Pak Ustadz Alip bawakan itu data Advent, itu yang pertama. Terus depannya kita harus lihat ya. Teman-teman, selamat datang di Agapekasi Blogspot. Saya hanyalah pelayan awam yang memegang teguh pada iman mula-mula yang para pelopor gereja masih Advent. Hari ke-7. Ini tentang sharing Pak Ustadz. Ini adalah artikel sharing yang Pak Ustadz bawakan. Ini loh. Nih, terima kasih Anda berkenan untuk sharing dalam artikel dalam blog ini. Loh, masa data artikel sharing dibawakan loh di dalam diskusi seperti ini? Makanya saya bilang, saya tidak mau menggunakan data ini. Misalnya nih, saya punya data ini. Misalnya, mulanya paganisme pra-Islam. Ini kan data. Bisa saya tunjukkan misalnya. Tapi saya tidak gunakan. Karena saya tidak mampu menunjukkan keabsahannya. Makanya yang saya selalu gunakan dari tadi literasi Islam. Saya gunakan sirah nabawiyah, saya gunakan hadis, saya gunakan Al-Quran. Saya tidak pernah membawa literasi sharing blogspot, artikel, itu Agapekasi itu sharing artikel, data sharing artikel loh. Itu makanya kalau mau menjatuhkan Kristen itu mengikuti paganisme, gunakan Alkitab, sumber-sumber valid, sumber-sumber jelas. Seperti saya tidak keluar dari sirah nabawiyah, hadis, Al-Quran yang saya gunakan. Saya tidak butuh website. Dan Alkitab pun ketika menjawab, Alkitab tidak butuh website. Lah ini masa digunakan Agapekasi teman-teman, sharing blogspot artikel itu, sebuah artikel. Itu loh. Ya, jadi kita nggak tahu kebenarannya. Kalau bicara tentang Tritunggal, lo Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah menjelaskan Tritunggal. Masa berulang kali saya harus tegaskan, saya harus bacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang Tritunggal. Udah, dan kami tidak menganut paganisme. Kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Buktikan di dalam Alkitab kalau kami menyembah 2 atau 3 Allah. Enggak ada. Buktikan di dalam Alkitab kami menyembah 2 atau 3 Tuhan. Enggak ada. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 9. Tuhan itu Esa. Jelas dikatakan. Nah, teman-teman, karena ini closing statement saya tidak tahu ya, saya mau nyampein apa. Cuman dari diskusi ini, satu hal yang menarik yang bisa saya ambil kesimpulan. Alkitab, ini Alkitab ya. Alkitab kita tidak butuh support dari website, tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang ingin bertanya tentang iman kekristenan. Alkitab kita berdiri sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Itu berbeda dengan orang lain, harus pakai website ingin menjatuhkan iman kekristenan. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus tetaplah Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat yang kelima. Dan cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan satu permintaan saya dengan Pak Ustadz Alip, nanti Pak Ustadz Alip ada waktu 5 menit, alangkah eloknya Pak Ustadz Alip tolong bantah data saya sirah nabawiyah ini tadi dengan data. Ya, karena saya bukakan tadi menggunakan sirah nabawiyah, ternyata belum ditanggapi sampai sekarang. Saya minta data sirah nabawiyah saya Al-Mubakfuri, sirah nabawiyah Al-Mubakfuri, halaman ke-27 paragraf kedua, tolong dibantah dengan data juga yang bersumber dari literasi Islam. Ya, buat teman-teman Kristen,
Pede kita sebagai orang Kristen, pede kita sebagai punya Tuhan dan Juru Selamat, pede kita punya Alkitab yang sempurna. Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menegaskan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Kristen tidak pernah mengikuti ajaran paganisme. Kristen tidak pernah menyembah 2 atau 3 Tuhan. Kristen tidak pernah menyembah 2 atau 3 Allah. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyaknya, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. PD kita sebagai orang Kristen, kita punya firman Tuhan yang sempurna. Dari tadi saya menjawab, saya tidak butuh website, saya tidak butuh dukungan dan support dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alip. Terima kasih banyak. Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Silakan Pak Ustadz Alip. Wah, Bang Oki, saya putar kamera dulu ya. Sebentar ya. Saya ini, oke, siap. Oke, teman-teman, ini mohon maaf ya, saya di sini tegas sama Bang Oki bilang, Bang Oki memelintir data kebenaran. Ini bukan blog, coba kau baca. Ini ORJ, kau bicara. ORJ ini blogspot atau bukan? ORJ itu organisasi resmi. Kau ini apa bilang blogspot? Gak mungkin saya menampilkan data blogspot. Blogspot itu sebuah situs. Saya jelaskan nih. Blogspot adalah platform blogging gratis. Nah ini berbayar organisasi loh. Ayo. Blog, bukan blogspot, blog. Nah, tuh baca di atas. agapkasi.org. Di bawahnya itu blog, bukan blogspot. Apa itu blog? Baca itu blog itu apa? Blog, baca blog. Nih, blog adalah singkatan dari weblog, sebuah situs atau platform online. Bukan blogspot. Belajar lagi lah kau ini. Ini ORJ loh. Itu di atas ada tulisannya ORJ, organisasi resmi. Kok dibilang blogspot? Janganlah gitu. Nggak berani juga. Kalau di sini seandainya ini blogspot, nggak mungkin saya berani bacakan dan tampilkan. Ini organisasi, berarti terstruktur, ada organisasinya. Namanya juga ada. Nih, namanya ada. Namanya Yolanda Kaloli Lauton. Sumbernya dari sini. Ini websitenya ada lagi. Loh, kok dibilang blogspot? Gimana sih? Resmi. Kenapa kita membahas data ini? Karena memang ajaran Trinitas tidak ada di dalam kitab. Buktinya baru dirumuskan di abad kedua. Gitu loh. Itu tadi yang kau baca itu blog, bukan blogspot. Ini sumbernya ORG. ORG itu resmi, terdaftar, berbayar, bukan yang gretongan. Mana lah kok jadi dibilang saya pakai blogspot. Ngeri kali loh. Ini dipertanggungjawabkan tuh. Setiap kata, bahkan sumbernya ini ada contoh. Dia sumbernya ada linknya. Nih, setiap dia punya narasi, selalu dia menampilkan misal ada dari Britannica. Nih contoh, bagaimana tentang penyembah matahari, Tertullian dan seterusnya dijelaskan. Ya, lalu dijelaskan lagi ke bawahnya. Yang tadi saya bacakan itu sejarahnya ini diakui. Ini bukan blogspot. Ya. Oke. Ini ORJ nih, ORJ organisasi punya orang Advent hari ke-7. Gitu. Lah, kalau masalah nanti kau tolak, ini tentang data organisasi yang resmi. Nanti kau tolak, itu bukan denom kami. Ini bukan tentang doktrin, ini tentang fakta sejarah. Mereka juga orang-orang Trinitas. Ini bukan tentang siapa denomnya, bukan. Bukan tentang sedang menyerang denom. Toh orang Advent juga mereka juga Trinitas. Tapi dia menampilkan sebuah fakta sejarah. Bagaimana sejarah Trinitas terjadi, dibentuk itu seperti apa, kronologis dijelaskan sampai tuntas di sini. Nih, ketika dia ambil membahas itu nih, dia tampilkan bagaimana sumbernya. Ini dipertanggungjawabkan gitu loh. Sekarang itu punya Advent loh. Ini bukan tentang kitab sucinya, sejarah doktrin Trinitasnya secara organisasi dibahas, bukti fakta sejarahnya. Tadi pun Anda memang tidak bisa bantah. Di situ ada Tertullian, betul kan? Dan siapa pelaku-pelakunya di situ? Jadi ini, secara ringkas, ketika memang ini dia menarasikan lebih ekstrim.
Secara ringkas, ketika Babel dikalahkan, hampir semua pendeta Babel membawa pengaruh penyembahan berhala ke Alexandria, yang kemudian diasimilasikan ke sekolahnya. Para lulusan Alexandria melanjutkan ajaran penyembahan berhala bangsa Yunani yang didasarkan atas ajaran Plato dan dicampur aduk dengan ajaran Kristen. Disebutnya Neoplatonisme. Mereka lah yang memulai menerjemahkan Alkitab menggunakan sistem penjelasan dengan bahasa kiasan. Ini sejarahnya Trinitasnya itu loh. Sejarah ada 3 Tuhan tapi satu itu loh. Ini tentang sejarahnya. Memang membahas tentang Trinitas tidak ada di dalam kitab. Dan memang Anda pun tadi setuju, Tertullian itu yang buat. Kapan dia hidup? Di abad kedua. Di abad kedua itu setelah Yesus tidak ada. Abad pertama nggak ada rumusan Trinitas, itu nggak ada. Ajaran Trinitas itu nggak ada. Itulah teman-teman ya, diskusi kita malam hari ini. Kayaknya saya sudah closing. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Talib. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati Pak Ustadz Talib. Cuman mau saya sampaikan, kontennya itu disebut blog ya Pak Ustadz Talib ya. Kontennya itu yang disebut blog. Sedangkan Agapekasi-nya itu memiliki blogspot. Saya bisa buktikan menggunakan data itu ya. Tapi kontennya itu betul. Yang saya tampilkan itu di websitenya Agapekasi. Ya ini. Sebentar ya Pak Ustadz Talib ya. Agapekasi memiliki blogspot. Alamat blognya adalah www.agapekasi.org blog. Nah, kontennya itu disebut blog, betul kontennya. Ya, itu kontennya disebut blog. Itu Pak Ustadz. Ya. Oke. Iya, sumbernya dipertanggungjawabkan, bukan yang gratisan betul, gitu loh. Tapi yang saya sebutkan blogspot itu tidak ada yang salah karena memang mereka memiliki blogspot dan kontennya itu yang disebut blog. Itu perbedaannya Pak Ustadz Talib ya. Oke. Terima kasih ya Pak Ustadz Talib ya untuk diskusinya. Kita akan bertemu di diskusi-diskusi lainnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakitin hati Pak Ustadz Talib ya. Selamat malam. Saya izin pamit ya Pak Ustadz Talib. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Bener. Baca. Namanya ada, sumbernya ada. Iya, bingung saya ini. Tadi itu nggak mau data kayak gini. Kenapa? Ini nggak ada di kitabnya, tapi ini sumber imannya. Ini sumber imannya ini. Makanya dia nggak mau terima. Siapa namanya? Dipampang di mana? Dari komunitas mana? Resmi loh. Bahkan namanya disebut tuh. Nih sumbernya nih. Ini kan. Kok saya menjelaskan Kristen nggak perlu dari di luar Alkitab? Emang ada ajaran Trinitas? Kan nggak ada ajaran Trinitas di dalam Bible. Orang tadi dijelaskan juga memang di abad kedua kok. Kan gitu. Lucu kali kadang-kadang ya teman-teman Oten ini. Saya juga bingung. Ya apa boleh buat siap tidak siap menjelaskan Trinitas itu di luar dari Bible. Itu di luar Bible. Karena nggak ada mengajarkan Yesus Trinitas. Tadi dia baca Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 nomor 29. Iya, itu bukan ajaran Trinitas. Bagaimana mungkin saya mau baca Bible? Saya cuma mau menjelaskan kalau sejarah tentang Trinitas itu ternyata pengadopsian dari penyembahan dewa-dewa. Begitu teman-teman. Kata blog dibilang blogspot, lucu juga. Oke, sebentar saya ini ada yang request. Saya naikkan orang dulu. Ya, kenyataan memang pahit ya untuk teman-teman Kristen yang namanya sejarah Trinitas itu kalau kita buka, kita bedah, bahkan bagaimana sejarah kelamnya itu pahit loh. Itulah bentuk pembentukan Tuhan itu, konsili-konsili itu. Naikkan suara titipan, ya mungkin dia pinginnya seperti itu aja. Dia nyaman typing, ya udah biarin aja gitu.
Ini ada yang request berapa orang, saya coba naikkan dulu aja. Kalau ada yang mau disampaikan monggo. Oke Bang Alif. Ustadz Alif, kenapa nggak jawab sih pertanyaan si Oki tadi tentang Al-Quran lo? Yang mana? Yang mana yang terakhir? Makanya jangan cuma satu data itu kau bahas. Ditanya Oki kau kejang-kejang, nggak jawab. Oh, saya kejang-kejang ya? Yang mana? Iya Yang mana? lah. Coba. Masa nggak ditanya tentang Al-Quran? Masa nggak bisa jawab? Di mana? Yang mana? Yang mana sih? Yang mana? Yang terakhir statement yang dibilang si Ya Oki coba itu, kau sebutkan yang mana? Kok yang mana mendadak tahu sibuk? aku? Ya kalau nggak tahu aja. Dasar tahu. Dasar Kalau lihat oten dong gini rekaman. sih. Siapa Abdul? Kalau lihat Abdul, rekamannya, kamu ini terakhir siapa? itu, Katanya harus Rekam- menjawab, ya nggak begitu sih. rekaman kau lihat dong. Apa yang dipertanyakan? Mana Ya apa yang dipertanyakan tuh apa? Ten- Semua tentang sudah saya Al-Quran, tanggapi kok. apa yang Mau dijelaskan? bukan Al-Quran, tentang Sirah Nabawiyah. Itu sudah Nah. dijelaskan oleh saya, nggak perlu Jelasin lagi apa buka-buka datanya? data, Nggak cuma ada. ngabisin waktu Datanya saya nggak nanti. ada. Kau tunjukkan dong datanya, jangan ini doang kau taruh. Data sudah ditampilkan Ini oleh data. dia, ngapain saya nampilin data lagi? Lah, gimana sih? Ditanya Ya tentang makanya, ilmu, kau makanya tanya. coba Kok yang nggak bisa jawab? tidak pas. Ih, lucu Abdul, kau ini. kau mabuk ya? Kok Abdul, kau mabuk? mabuk ya? Nggak mabuk, dianya aja nggak bisa Mabuk kamu. jawab. Yang ditanya apa tentang Al-Quran? Saya dari tadi nggak pernah turun dari koma. Lihat tadi semuanya.